pagi Pak Wirowo. Terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Wawancara singkat ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas latsar agenda 2 CPNS di Kemenperin untuk menggali pandangan Bapak mengenai sosok ASN yang ideal di lingkungan kerja. Nah, saat pertama kali mendengar tentang adanya pembukaan CPNS di Direktorat Industri Kimia Hulu, sosok ASN seperti apa yang Bapak idamkan yang masuk ke dalam Direktorat Industri Kimia Hulu? Oke, mungkin ASN ideal itu memang tidak hanya berlaku di Direktorat Industri Kimia Hulu, namun juga di seluruh unit kerja di kementerian lembaga. Jadi hal-hal utamanya itu pertama memang kita harus profesional, kemudian memang harus ada standar atau berbasis kompetensinya. Kemudian kalau selanjutnya kita juga harus ASN itu harus punya integritas yang tinggi jadi terhadap pekerjaan. Dia harus menyelesaikan pekerjaan dengan tepat, baik tepat waktu maupun tepat secara kualitas. Kemudian dia juga harus visioner dan adaptif terhadap pengembangan industri. Dan yang terakhir mungkin terkait Kimia Hulu ini kan dan beberapa direktorat itu kita punya pelayanan publik, jadi mental pelayanan publik yang proaktif itu harus ditanamkan oleh rekan-rekan ASN itu sejak awal masuk di sini dan sejak bekerja di sini. Jadi kita harus proaktif kepada rekan-rekan industri, bagaimana kita dapat menjembatani kebutuhan mereka dan juga melayani terkait beberapa pelayanan yang kita sampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Baik, kalau dikaitkan dengan jabatan saya sendiri sebagai seorang konsultan industri, kira-kira keterampilan atau kompetensi apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ini, Pak? Oke. Kalau konsultan industri itu sebenarnya menarik karena memang konsultan industri memiliki SKKNI ya, kalau nggak salah itu nomor Kemenperin nomor 24 tahun 2019. Jadi itu mungkin satu-satunya konsultan industri itu satu-satunya jabatan fungsional umum atau mungkin salah satu ya yang memiliki SKKNI tersendiri. Jadi sebelumnya itu sudah ada SKKNI nomor 24 2015, itu baru mungkin menjadi acuan kami untuk mengadakan pegawai dengan jabatan konsultan industri. Nah, kemudian ya meskipun memang di SKKNI tersebut tidak eksplisit ya apakah itu untuk konsultan industri yang baik yang swasta maupun yang ASN. Namun dari unit-unit kompetensinya hal itu dapat diimplementasi oleh konsultan industri untuk ASN. Nah, jadi konsultan industri itu yang utama itu mempunyai kompetensi teknis. Jadi kalau kita lihat di SKKNI-nya itu punya kemampuan untuk menyusun misalnya neraca massa, kemudian neraca energi, manajemen risiko, kemudian ada asesmen permasalahan atau bottlenecking di perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian potensi potensi manajerial, jadi kemampuan dia untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di swasta, yang ada di perusahaan, dan bagaimana membuat rekomendasi kebijakan. Dan seperti itu kompetensi-kompetensi yang harus ada dari seorang konsultan industri. Baik Pak, terakhir mungkin apa harapan Bapak terhadap generasi muda ASN seperti saya dan teman-teman yang akan berkarir di bidang industri kimia hulu ini, Pak? Oke, harapannya mungkin yang pertama memang harus aktif dan terus proaktif untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kompetensi yang ada itu harus terus ditingkatkan, kemudian sebisa mungkin memang harus mengikuti standar-standar yang ada. Jadi kalau konsultan industri mengacu ke SKKNI, kemudian nanti kita juga ada SKKNI terkait manajemen produksi, kemudian rantai pasok dan segala macam. Kemudian menguasai pendekatan yang terintegrasi. Jadi kalau di kimia hulu itu ada mungkin core-nya itu di sisi proses produksi, kemudian di K3L sampai isu terkait digitalisasi di 4.0. Nah, itu harus dimiliki. Kemudian menjadi mungkin agen of change, jadi agen-agen perubahan yang mampu untuk mendobrak stigma-stigma di masyarakat bahwa memang
misalnya ASN itu kurang dapat bekerja maksimal atau pelayanan kurang, nah itu harus dapat dilakukan oleh seorang konsultan industri untuk membuktikan ke masyarakat bahwa kita ini ASN dapat melakukan hal yang terbaik dalam hal untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Biro atas waktu yang sudah diluangkan. Jawabannya sangat membantu untuk memperdalam pemahaman mengenai sosok ASN yang ideal, khususnya dalam jabatan konsultan industri ini.